Bung Karno sadar bahwa, tapi kenapa Anda masih miskin ya? Makanya iya, saya punya semua ini, tapi saya masih miskin. Ini bertentangan dengan konsep Marxisme. Bahwa dia punya alat produksi dan miskin. Yang miskin itu yang nggak punya alat produksi. Jadi dari situ, saya kira kecerdasan Bung Karno diaktifkan. Dan tiba-tiba inspirasi itu tumbuh menjadi ideologi perjuangan. Nah, itu cerita tahun 27. Waktu tahun 57, waktu pidato di hari ulang tahun ke-30 PNI, dia terangkan, dia bilang bahwa sebetulnya kata Marhain itu dia maksudkan untuk mencari alat dalam rangka mengisi kemerdekaan. Lalu Bung Karno secara sistematis, seperti biasa dengan retorika yang bagus, dengan logika yang beruntun, dia bilang, kita tahu bangsa kita ditindas dan dijajah, tapi kita ingin agar supaya penindasan itu berhenti. Kenapa? Karena kita ingin Indonesia hidup di dalam terminologi yang disebut sama rata sama rasa, yang secara terang-terangan dia bilang ini adalah pandangan sosialis. Jadi Bung Karno adalah betul seorang sosialis karena dia paham betul konsekuensinya, maka dia ambil prinsip itu sama rata sama rasa. Nah sekarang di dalam pikirannya bagaimana agar supaya sama rata sama rasa itu sebagai kontras dengan eksploitasi bisa dihasilkan. Logikanya berjalan lagi. Supaya sama rata sama rasa, kita harus memerdekakan diri dulu. Memerdekakan diri. Nah, waktu dia mulai mencari cara bagaimana memerdekakan diri, dia pergi pada perbandingan dengan negara lain. Yang paling utama tentu dia sebut India. India berusaha membebaskan diri dari imperialisme kolonialisme Inggris melalui apa yang disebut Swadesi. Jadi berhenti mengkonsumsi barang impor dari Inggris, karena kapitalisme Inggris adalah kapitalisme yang mengeksploitasi India dan mengirimkan pulang barang itu sehingga terjadi perdagangan dalam rangka untuk mengeruk nilai tambah yang biasa disebut komprador segala macam. Jadi India dalam perbandingan dengan, kan Bung Karno mau tahu gimana caranya India membebaskan diri. Dia tahu bahwa Mahatma Gandhi memimpin satu komunitas yang disebut Swadesi, yaitu stop konsumsi barang Cina. Kalau sekarang disebut begitu, barang Cina. Stop konsumsi barang Inggris. Jadi diboikot konsumsi. Karena Inggris ekspor terus barang itu. Indonesia nggak begitu polanya. Belanda tidak menjual barang di kita. Belanda mengeksploitasi sumber daya kita, dijual ke Eropa. Jadi nggak ada dagang antara Indonesia dan Belanda seperti dagang antara Inggris dan India pada waktu itu. Jadi Bung Karno anggap nggak mungkin kita pakai metode Swadesi Mahatma Gandhi, karena kita tidak bisa bilang stop impor karena memang nggak ada yang masuk ke kita. Nah di situ keahlian Bung Karno membedakan antara finance capitalism yang beroperasi di Indonesia dengan trade capitalism yang beroperasi di Inggris. Jadi dalam kesulitan itu dia mau cari kalau begitu pakai apa? Perjuangan politik proletar ala komunis nggak bisa juga karena nggak ada konsep proletar di Indonesia. Karena orang miskin tetap punya alat produksi, beda dengan yang diasumsikan di dalam revolusi Marxisme. Nah di dalam keadaan itu dia dapat ide Marhain. Jadi dia balik lagi pada logikanya itu, supaya Indonesia merdeka maka Indonesia mesti dia sebut pindah dari situasi terjajah pada situasi bebas. Pindah itu yang dia sebut merdeka, artinya apa namanya, jembatan emas, melampaui menyeberang melalui jembatan emas. Jadi jembatan emas itu, Golden Bridge itu hanyalah alat untuk memerdekakan Indonesia. Lalu dia masuk dalam pertanyaan, kalau begitu aktornya siapa? Kalau Swadesi nggak bisa, proletar nggak bisa, siapa aktornya? Dia pilih dengan cara sangat sebagai seorang politisi, dia nggak ragu-ragu untuk mengatakan alatnya adalah revolusi massa, dan massa itu saya sebut Marhain. Jadi kita lihat bahwa ide revolusi tetap ada dalam pikiran Bung Karno. Jadi revolusi bahkan dia sebut revolusi massa, bukan revolusi mental, bukan sekedar mental,
massa, karena dia hitung bahwa seluruh Indonesia sebetulnya ada marhaen pada waktu itu. Tetapi bukan sekedar buruh atau petani, termasuk tukang ojek kalau ada waktu itu misalnya, tukang dokar, tukang es lilin segala macam, yang benar-benar disebut orang kecil. Itu satu klaster orang kecil yang tidak bisa disebut proletar, tidak bisa disebut sebagai pembangkang seperti di India, tapi sama-sama mengalami pauperisasi, pemiskinan. Ya itu social atau intellectual origin, ya istilah kita sebut intellectual origin, asal usul intelektual dari konsep marhaen. Dan konsep itu ditanamkan dalam pengkaderan partai PNI pada waktu itu. Jadi itu interpretasi saya, dan saya anggap itu adalah satu hasil maksimal dari energi intelektual Bung Karno, energi intelektual. Nah itu yang disebut tadi. Kenapa Bung Karno sebetulnya adalah bukan sekedar bapak dalam retorika, tapi bapak dalam logika yang sangat kuat logis. Satu waktu karena penasihat utamanya adalah Ibu Megawati. Oh ya, nggak bisa pada final. Yang hijau itu semifinal. Kalau kita mau konsisten, seharusnya sengajakan dengan konsep affirmative action bahwa ketua BPIP adalah PKS. Itu maksudnya supaya ada dialog gitu. Kan kalau ada Ibu Mega kan itu kan feodal tuh. Memilihnya aja bukan Ibu Mega feodal, memilihnya aja udah feodal. Kalau memilihnya itu saya tipu sedikit ya. Itu kan. Coba, kenapa memilih Megawati? Ya karena Megawati adalah anak Bung Karno. Terus karena itu harus Megawati. Nah, mengharuskan itu bawah sadar kita itu udah bertentangan dengan kritisisme Bung Karno. Bung Karno akan marah pada mereka yang mengangkat Megawati jadi kepala BPIP. Sama seperti saya selalu kritik Pak Jokowi. Saya bilang bukan saya marah Pak Jokowi, saya nggak suka kalau dia bilang dia Soekarno, mewakili pikiran Soekarno, dia nggak ada pikiran tentang Soekarno. Bukan, saya serius. Nggak, kalau ini saya nggak main-main. Serius, nggak ada satu konsep pun yang beliau paham tentang soal ini marhaenisme. Dia bukan salah dia, tapi salah dari mereka yang mengasuh dia. Ya, pengasuhnya salah. Nah karena itu atas itu saya kira secara diam-diam juga Yudi iya juga ya dikeluarkan. Karena kulturnya nggak begitu, nggak ada kultur marhaen di BPIP itu. Yang ditulis itu profesor. Yang textbook, Bung Karno paling anti intellectual textbook thinking justru. Kan ngaco kan BPIP itu kan. Jadi dari awal desain itu adalah desain untuk menyogok kekuasaan. Menyogok itu sogokan politik untuk satu partai kan itu. Jadi biasa kalau orang sinis pada itu, bukan karena saya sinis, saya tidak pernah sinis pada Bung Karno. Saya katakan tadi, orang bisa lupa kata marhaen, saya akan ingat terus karena adik saya perempuan namanya Marhaeni itu. Apa kurang PDIP-nya gue? itu soalnya. Jadi sekali lagi, ini bangsa ini harus betul-betul menikmati kelegaan untuk berbeda, Ini yang ada sekarang. Itu yang menerangkan juga kenapa percakapan publik kita itu dihuni oleh ancaman. Percakapan kita mesti, sebelum Anda bikin kalimat, Anda mesti baca ITE dulu. Jadi negara ini negara ITE, NKRI Negara Kesatuan Republik ITE. Karena kita dibayang-bayang oleh monster itu. Salah omong sedikit ITE, panggil polisi. Kan itu nggak ada gunanya sebagai diksi loh, ITE. Sama seperti revolusi mental. Kalau Bung Karno ada, dikirim satu kopi ke Bung Karno revolusi mental, dia pakai buat ganjal meja tuh. Karena dia anggap isinya apa nih? Bandingkan dengan pidato-pidato Bung Karno itu, revolusi mental itu buat bungkus kacang aja. Bung Karno bilang, mungkin gua kasih kacang mentah daripada kacang goreng dibungkus sama revolusi mental. Dengan konsep nawacita itu. Karena nggak ada pakem di situ, nggak bunyi secara ideologis, yang ada adalah retorika dan kebanggaan semu itu.
yang nggak dibongkar intellectual origins. Apalagi kalau dia diucapkan lebih gila lagi ya. Karena mestinya Pak Jokowi itu belajar paling nggak 1 minggu sekali undang Yudi Latif nerangin tentang sejarah bangsa kan. Ini undang konglomerat gimana coba? Jadi dari awal kita sebetulnya mesti jujur ya pada hati nurani kita tuh bahwa ya memang dia nggak paham. Kan kita bisa, tapi kan bisa dibikin, nggak bisa itu. Mending akui itu supaya kita tahu oh itu kelemahannya segitu tuh. Jadi jangan dibikin kayak tadi Anda tanya apa masakannya masih bisa disajikan ke amar hidup. Baunya itu terhirup sampai ke ujung Papua marhenisme. Bau makanannya doang, bahannya nggak ada. Jadi sosial imaginary kita tentang marhenisme dihidupkan. Apalagi ada Zarif Bastaman ambil risiko untuk mengundang saya bicara tentang marhenisme. Itu membuktikan bahwa memang auranya ada dan bisa kita isi. Karena sebenarnya konsep bernegara per hari ini misalnya udah berantakan kan? Teori sosial semuanya mengalami destruksi, disruption karena perkembangan cognitive science, karena perkembangan brain studies, karena perkembangan teknologi ruang angkasa. Jadi kita bisa bilang siapa itu Marhain? Ya mungkin satu waktu Anda ketemu dengan orang yang nggak punya jas, tapi dia punya alat produksi kecil-kecilan tuh. Ya penjaga warung segala macam. Ada di mana? Mungkin ada di bulan itu. Jadi makanya adalah makhluk masa depan. Kita bisa imajinasikan itu. Nah, problem kita fasilitas untuk bicara semacam ini nggak ada, ditutup. Yang harusnya dibicara di kelas, di kampus, di mana-mana. Ini bayangin seorang pengusaha ambil inisiatif buat ngumpulin intelektual. Itu kan udah sinting kan? Negeri ini kan? Yang punya ambil inisiatif mestinya rektor UI, rektor UGM, rektor itu tuh. Tapi mereka ngambil inisiatif agar supaya nama mereka ada dalam jajaran calon kabinet kan? Yang harus bicara juga LSM. Tapi LSM sukanya bicara bersama Muldoko di KSP aja Pak. Yang ada isinya ada briefing. Ya kan? LSM bikin rapat tiba-tiba